Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai ya, sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita ketemu lagi di perkuliahan kita yang ke-10 ini ya. Sudah ke-10, kemudian hari ini kita akan membahas terkait dengan pengawasan bibliografi ya. Pengawasan bibliografi nanti siapa saja ya lembaga-lembaga yang berhak mengawasi bibliografi ya, kemudian juga baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Dan kita akan melihat nanti apa saja syaratnya ketika daftar pustaka atau buku-buku yang dibuat oleh para penulis diminta atau dibuat nomor internasional atau ISBN-nya ya. Nomor ISBN-nya itu sebagai salah satu bukti bahwa karya dari seseorang itu tercatat. Baik, sebelumnya kita akan pahami dulu apa yang dimaksud dengan bibliografi ya. Karena kita terkait dengan pengawasan bibliografi. Nah, ini di bahan rujukan, jenis bahan rujukan kemarin kita sudah 3 ya. Ada 1 kata dan istilah, kemudian termasuknya di dalamnya ada kamus, ensiklopedia, dan thesaurus juga bisa masuk. Kemudian ada bahan rujukan kepustakaan atau literatur ya, dan terakhir bahan rujukan lain. Nah, di bahan rujukan lain itu ada bibliografi, indeks, ada katalog, ada abstrak ya. Nah, ini salah satunya adalah bibliografi. Nah, bibliografi ini kita akan lihat bagaimana cara pengawasannya gitu ya. Nah, bibliografi kalau kita lihat di pengertian ya, mungkin lihat di KBBI atau di Google cari ya, bahwa bibliografi itu daftar buku ya, daftar buku karangan yang merupakan sumber rujukan. Jadi daftar buku karangan yang merupakan sumber rujukan ya, dari sebuah tulisan atau karya seseorang ya, yang didaftar dengan sistem subjek, dengan subjek ilmunya lah gitu. Atau kalau kita lihat sederhananya daftar pustaka ya. Nah, itu daftar pustaka itu bibliografi. Di situ kan berisi tentang daftar-daftar subjek ilmu, ada jurnal, ada buku ya, ada majalah mungkin di dalamnya ya. Nah, itu terdaftar. Nah, itulah bibliografi ya. Secara mudah memahaminya, contohnya daftar pustaka. Nah, jadi kalau kita nulis skripsi, kemudian sumber-sumber karangan buku-buku orang kita kutip, kemudian kita cantumkan di catatan kaki, kemudian ditaruh di daftar pustaka, itulah bibliografi ya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana bibliografi itu diawasi. Karangan-karangan orang, karya-karya orang ya, baik jurnal, baik buku, jurnal dan buku lah, 2 ya. Sekarang kita akan lihat jurnal dan buku itu bagaimana diawasinya ya, dan kenapa harus diawasi. Nah, ini menjadi pertanyaan kita bersama ya. Baik, yang pertama kita akan coba telusur kenapa bibliografi itu atau daftar-daftar buku itu perlu diawasi. Tentu yang menjadi persoalan adalah ya karena karya-karya seseorang itu kan banyak ya, karya-karya orang itu banyak dalam bentuk apapun ya, ada bentuk ya kalau kita di internet lihat saja, kalau kita buat pengertian
pengertian bibliografi. Nah, itu banyak orang menulis dari blog, dari web, dari buku, dari jurnal. Nah, itu luas dan kita tidak bisa tahu dari mana sumbernya gitu kan. Ini karya siapa ya, tertulis di mana, diakui atau tidak. Nah, itu menjadi persoalan ya, karena banyaknya atau ledakan informasi itu, maka perlu kita awasi gitu kan, perlu negara awasi, perlu penentu kebijakan mengawasinya ya, dengan cara memberikan pengakuan kepada daftar-daftar buku atau karangan itu ya. Dalam hal ini kalau di Indonesia itu Perpusnas ya. Jadi Perpusnas itu memberikan setiap satu karya seseorang dicatat ISBN-nya ya, International Number Book, apa tuh S-nya itu number ya gitu. Jadi satu buku ada satu nomornya, ada formatnya ya, makanya setiap buku itu ada nomornya. Jadi kita bisa cek ya, nanti kita akan praktek mengecek buku siapa misalnya terdata tidak di Perpusnas ya, kalau ada nomornya ya. Nah, baru bisa kita anggap itu buku yang sudah otentik, kemudian yang pemerintah bisa mengawasi, oh ini karya anak bangsa dalam 1 tahun berapa, bisa dibuat laporan grafiknya dan yang lain-lainnya, baik jurnal. Kalau jurnal dia di ISSN ya. Nah, nanti kita akan lihat juga ya yang jurnal bagaimana. Nah, itu ya. Jadi pertama, kenapa buku-buku itu harus diawasi ya, karena semakin banyaknya karya gitu kan, maka harus diawasi peredarannya ya, bahkan kalau sekarang itu ada pemerintah bukan hanya mengawasi ini nomor berapa gitu, kadang-kadang diawasi buku itu mengandung apa istilah kalau zaman-zaman sekarang itu ada undang-undang TI ya, undang-undang itu, kalau isinya membuat gaduh kayak membuat rusuh di negara, kadang-kadang itu sudah bisa di blacklist ya dan tidak bisa diizinkan gitu kan. Banyak ya hidup buku yang karya seseorang yang tidak diperbolehkan beredar ya, tidak dibolehkan berkembang di Indonesia karena berbahaya misalnya. Kan ada dulu yang heboh ya, Jokowi undercover misalnya gitu ya. Kemudian apalagi yang buku-buku tentang mungkin dengan G30 SPKI ya yang tidak dibolehkan. Sebenarnya itu kalau menurut kebebasan pengetahuan ya, pengetahuan kan bebas gitu ya sebenarnya. Cuman ya kadang-kadang kita kan pengetahuan itu benar, tetapi di atas kebenaran itu ada kemaslahatannya. Kalau bisa saja pengetahuan orang itu benar, buku itu mengandung pengetahuan yang baik, tetapi karena membuat gaduh, membuat rusuh di masyarakat, nah itu kan maslahatnya kan hilang. Jadi itu. Tetapi juga di luar itu ya mungkin saja ada unsur politik ya. Kadang-kadang ada unsur politik, tidak boleh unsur politik gitu kan. Ya kita tidak bisa ini ya, itu kadang-kadang kebijakan istilahnya power kuasa itu juga kadang menentukan ya. Baik, itu ini ya sekilas. Nah, nanti kita juga akan melihat langsung ISBN ataupun ISSN ya, bagaimana cara pendaftarannya. Bahkan kalau kita sudah ber-ISBN pun kita harus bisa dipatenkan ya, dibuat hakinya kalau buku. Kalau kita punya karya dibuat hak cipta gitu kan.
Kan karya kan bukan hanya buku, bisa saja kita punya menciptakan tarian, menciptakan apa, kalau di lab itu kita menemukan apa, pengobatan atau istilah dalam biologi yang baru, kita bisa dipatenkan. Itu ada ininya ya, ada di Kemenhukam ya, di Kemenhukam. Itu ya. Jadi awal bibliografi adalah daftar karangan, daftar buku karangan yang diciptakan oleh seseorang, kemudian dirujuk dan didaftar dalam didaftar berdasarkan subjek ilmunya. Kemudian sebagai contoh sederhananya kita lihat daftar pustaka. Nah, kalau kita di katalog itu nomor kelasnya ada, kemudian pengarangnya, judulnya apa, nanti di situ ada bibliografi nomor 203 misalnya. Maka ketika kita lihat di 203 ya isinya daftar pustaka ya. Jadi kebalikan dari indeks ya. Indeks itu daftar isi malah gitu ya. Tapi nanti ada konsepnya sendiri. Oke, baik, kita akan menelusur dari ini, dari sumber materi yang sekilas mungkin ya, nanti kita bisa diskusi dan kita akan lihat langsung ke lapangannya seperti apa sih. Kita menelusur dari internet saja lah ya nanti terkait dengan pengawasan bibliografi ini. Tapi ini sekilas akan Bapak di e-learning sudah Bapak tampilkan itu. Kita akan coba bahas bersama ya. Oke, seperti biasa, karena kemarin kita sudah terbiasa untuk screen share, untuk untuk berbagi materi gitu ya, masing-masing. Ini Bapak kita bahas bersama lah ya. Nanti tampilkan, kemudian kita akan telusuri sebenarnya pengawasan bibliografi itu apa gitu. Ini juga sebenarnya bahan bisa di-download di internet ya. Nah, kalau sekarang kan di internet sudah era cloud computing ya. Jadi data kita semuanya sudah ada di internet. Nah, kalau dulu kita pakai flash disk, pakai laptop. Sekarang kalau punya file tidak harus naruh di laptop lagi ya. Kita bisa taruh di cloud computing atau di awan ya, di internet ya. Bisa ditaruh di Akademi Edu, bisa ditaruh di BOKORG, bisa ditaruh di VDF Coffee.com, banyak ya orang-orang membuat laman website yang karya kita ditaruh di sana gitu, dititipkan di sana dan orang bisa baca, kemudian kita bisa ambil gitu kan. Atau di UT ACID, nah itu banyak buku-buku. Ini juga Bapak salah satunya dari UT juga kita bisa ambil ya, di pustaka UT itu bisa kita ambil. Oke, coba nih Khairunisa, mana Khairunisa? Sudah di-download enggak materi dari Bapak itu? Belum, Pak. Sebentar aku download. Ya, download dulu ya. Download, kita akan bahas terkait dengan pengawasan bibliografi. Tadi sudah secara umum Bapak sampaikan, pengawasan bibliografi itu ya melihat peredaran buku-buku yang ada dibuat oleh anak bangsa ya, karya anak bangsa yang nanti bisa dirujuk oleh penulis lagi kan. Nah, jadi kita sudah buat buku, dirujuk lagi, karena itu beda tulisan yang akademisi dengan yang fiksi dan non fiksi ya. Kalau buku itu kan non fiksi ya, tidak fiksi kan. Kalau yang novel apa itu masuk di fiksi ya. Kalau di kelasnya itu kelas berapa itu? Kelas 800 ya. Karya sastra. Fiksi ya, fiksi. Nah, kalau fiksi ya kita cerita saja, kita punya kisah hidup kita ya, perjalanan, atau kita memang dikarang, ada kisah di daerah kita kemudian kita karang. Nah, itu tanpa ada fakta-fakta gitu. Tapi kalau kita nulis buku, nulis skripsi,
kita tetap ngambil dari pendapat orang, tulisan orang. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau kita bicara bibliografi, pengertian bibliografi, nanti sumbernya dari mana gitu. Bisa kan kemarin sudah Bapak cek di apa di BOKORG atau di Google Books, buku-buku itu banyak ya. Jadi kita bicaranya sekarang kalau di membuat pengertian, membuat apa langsung ada sumbernya gitu kan. Sudah belum hari ini, Sa? Screen share-nya bisa nggak? Coba screen share. Tunggu bentar, Pak. Pernah screen share nggak? Pernah Bapak suruh nggak? Belum? Pernah, Pak. Nah, bisa berarti ya. Oke, sambil Herunisa masih nyari. Oke, udah dapat ya. Oke, kita bareng-bareng ini ya, apa? Mengkaji satu persoalan tentang pengawasan bibliografi. Nanti juga Bapak akan kita akan praktekkan bagaimana melihat salah satu buku dan dari apa ISBN-nya di mana ya, kemudian jurnal, bahkan bagaimana cara mendaftarkan buku kita itu biar dapatkan ISBN-nya. Walaupun nanti dalam ISBN itu syaratnya harus kita punya lembaga ya. Jadi kalau kita bikin lembaga penerbit gitu kan, nah itu bisa kita baru mendaftar ya untuk mendaftarkan buku kita ya untuk mendapatkan ISBN. Ya ini harus sederhana ya, hanya pengertian dan itu juga Bapak ambil dari mana ya, laman UTACID kayaknya. Banyak bukunya itu, jadi Bapak tinggal screenshot saja. Jadi kita dalam waktu 10 menit kita sudah dapat bahan ya. Nah, hanya saja sumbernya itu kan Bapak kan tidak ditulis itu, tapi itu dari UT ya. Oke, coba bacakan paragraf pertama dulu ya. Paragraf pertama. Kan bisa di full screen ya. Sebenarnya kalau HP-nya dimiringkan gini ya, itu full kayaknya ya. Coba di miringkan full nggak kira-kira? Iya, Pak. Tunggu bentar. Portrait ya. Kalau nggak salah kalau dimiringkan itu HP kita tidak landscape, itu posisinya agak luas ya. Tidak bisa, Pak, sepertinya. Jadi di setting dulu itu nih apa? Di sini kan ada untuk yang apa portraitnya itu dicontreng dulu. Itu pakai HP apa? HP Vivo, Pak. Vivo juga ada. Settingan di atasnya itu kalau kita tarik kayak gini set. Nah, terus di sini ada portrait. Nah, klik portraitnya itu. Nah, dia nanti bisa berputar kalau miring ya. Nah, ini kalau dimiringkan kayak gini Bapak sudah contreng kan? Nah, ini sudah apa? Layar kita itu full screen, itu biasanya agak besar ininya ya. Nah, kalau diginikan akhirnya bentuknya sudah proses. Itu bisa nggak? Tidak ada, Pak. Biasanya ada, tapi tidak ada. Biasanya ada tapi tidak ada. Antara ada dan tidak ada. Iya, Oke. Pak. Ya sudah nggak apa-apa itu. Itu udah nggak bisa miring ya. Nggak bisa Iya. Oke, nggak apa-apa deh. Tapi kalau dilebarkan lagi dikit nggak bisa? Sepertinya, Pak. Zoom-nya ya. Gitu aja berarti ya cuman ya. Nah, sudah nggak apa-apa. Nanti kita coba yang lain. Ini 2 paragraf saja ini untuk yang apa Haronisa. Ya paragraf 1 apa tuh? Kita akan ya memahami saja ya, memahami saja apa maksudnya. Coba bacakan paragraf pertama tuh. Pengawasan bibliografi
Pengawasan bibliografi merupakan suatu konsep dan upaya melakukan suatu kegiatan pencatatan karya tulis dan karya rekam yang dihasilkan umat manusia untuk mengetahui karya apa saja yang pernah ada atau pernah dihasilkan oleh umat manusia. Ya. Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk mengetahui kesana ilmu pengetahuan hasil karya cipta seluruh umat manusia yang sudah tersimpan, baik secara tertulis, tercetak, maupun terekam. Kegiatan pengawasan bibliografi dapat dilakukan dengan berbagai cara dan oleh beberapa pihak. Hmm. Berbagai aspek mengenai pengawasan bibliografi. Pengawasan bibliografi atau bibliographic Cukup control. cukup satu aja ya. Satu Baik, paragraf pertama aja dulu. baik Kak. Kalau ngelihat dari isi paragraf pertama itu, Renisa bisa memahami apa itu, maksudnya apa? Bahwa pengawasan bibliografi itu apa? Pengawasan bibliografi itu konsep atau upaya melakukan kegiatan pencatatan karya tulis, Kak. Pencatatan ya. Ya, Kita pencatatan. catat itu pencatatan. Satu kita ngelihat gitunya aja apa? Instrumen-instrumennya ya, atau apa unsur-unsurnya pencatatan. Kita nanti kalimatnya ya buat aja bahwa upaya pencatat apa yang istilahnya pencatatan. Kemudian kedua apa katanya? Yang kedua, Terus apa? Pencatatan karya tulis, karya cetak, karya rekam lah gitu ya. ya Kak, Nah, karya tulis, dan rekam. Terus apa katanya? Ada lagi enggak kalimatnya terakhirnya? Anak bangsa ya, karya anak bangsa, pencatatan karya anak bangsa, atau ya itu tadi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam. Terus gimana katanya? Oleh lembaga atau pihak tertentu ya. iya Kak. Nah, oleh lembaga atau pihak tertentu. Nah, itu dua kalimat yang kita bisa kotak-atik dengan bahasa kita. Pencatatan satu pencatatan karya tulis cetak rekam, kemudian yang berhak memberikan pengawasan itu lembaga tertentu ya. Nah, itu kalau dua kalimat itu Nisa buat dengan kalimat sendiri bagaimana? Tidak nyontoh kalimat itu. Ada dua, satu pencatatan karya tulis, karya cetak, karya rekam oleh anak bangsa, bahkan tadi mengembangkan khasanah pengetahuan katanya gitu kan. Khasanah pengetahuan ya. Jadi ada dua tuh, mengembangkan khasanah pengetahuan. Kemudian yang kedua, yang berhak mencatat itu lembaga-lembaga tertentu yang punya kewenangan tertentu ya. Coba satu dibuat satu kalimat, tapi kalimat sendiri, tapi dua itu unsur ininya, unsur sebagai benang merahnya dua ya. Jadi pengawasan bibliografi adalah Sebuah pencatatan Kak, catatan karya tulis. ya dibuat kalimat pada suatu hari gitu. Gimana dibuat kalimat? Atau apa gitu kan, dibuat kalimat, dibuat prolog, dibuat narasi ya, dibuat narasi. Pencatatan apa? Terus adalah kan gitu. Pengawasan adalah gitu. Pengawasan bibliografi adalah Pengawasan bibliografi merupakan konsep Pak. ya dibuat kalimat. Konsep catatan apa? Coba dibuat kalimat. Pengawasan bibliografi adalah, kan tadi ada dua unsurnya, catatan satu oleh pihak yang berwenang yang mencatatnya. Coba. Bahkan dua itu ya. Misalnya Bapak contohkan, pengawasan bibliografi adalah pencatatan buku-buku ya, buku-buku, majalah,
ataupun jurnal ya yang dilakukan oleh lembaga tertentu. Nah, itu kan sudah jadi satu kalimat ya. Jadi pengertiannya beda-beda tuh, tidak harus tadi itu kan utamanya kita dari situ ya, kita memahaminya terus dengan bahasa kita. Bahkan diputar bisa dibawa dari bawah itu misalnya pengawasan bibliografi adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dalam mencatat karya, buku, hasil anak bangsa sebagai khazanah pengetahuan. Nah, maksud Bapak gitu. Jadi itu aja sudah dua kan Bapak dapat kan? Jadi Iya, Pak. anu sekali ya memahami pengetahuan seperti itu aja sebenarnya ya, kita bisa apalagi punya kemampuan untuk mengolah kata ya, mengolah kata kalimat, itu dengan bahasa sendiri, tapi sebelumnya kita sudah pernah baca gitu kan, makanya seperti itu ya. Jadi kita bukan berarti membaca itu kemudian suruh coba pengertian itu, menghafalkan itu lagi ya, kita tidak akan bisa, tidak seperti itu lagi mainnya di S1 nih kan, S1, S2, S3 mainnya sudah tidak menghafal kayak SMA lagi kan. Jadi kita pahami, baca, oh ini apa sih sebenarnya ya, oh dua kalimat, oke ada catatan, ada lembaga, dua kalimat itu ada, tinggal kita buat dengan bahasa ini yang dari awal-awal sudah Bapak terus terus direspon ya, upaya seperti itu aja kalau setiap memaknai sebuah apapun ya, sebuah persoalan apapun ya. Jadi kita bisa, apalagi kita punya kemampuan cepat merespon ya, mendeskripsikan, menguraikan itu. Coba sekali aja. Nisa, ada pencatatan, ada pihak tertentu apa dibuat kalimat? Bisa? Nisa. Iya, Pak. Nah, coba sekali lagi. Yang gimana, Pak? Belum ngerti, Pak. Buat pengertian pengawasan bibliografi, coba gitu aja. Misal mau dari mana aja, buat. Pengawasan bibliografi adalah Sebentar, boleh Pak. baca itu boleh, ataupun dengan bahasa sendiri boleh. Bisa? Pengawasan bibliografi adalah Pengawasan bibliografi adalah pencatatan suatu karya, jurnal atau artikel yang dibuat oleh lembaga-lembaga yang bertanggung jawab, Pak. Ya, oke, baik ya. Jadi pencatatan karya tulis, karya buku, jurnal, majalah, artikel yang dilakukan oleh lembaga yang punya kewenangan ya, yang kewenangan di bidang itu ya, untuk mengawasi hasil karya pengetahuan khazanah anak bangsa, boleh ya. Oke, baik, Nisa sudah ya. Oke, Iya, Pak. yang kedua masih ya bibliografinya. Oke, tutup screen share-nya. Nah, kita akan lihat lagi. Denny ada Denny? Gak apa-apa ya, kita hanya ini saja Pak. Ini cuman nanti bisa dibaca sendiri, hanya apa? Kita coba diskusi secara umum saja. Denny ada? Ada, Pak. Ya, Denny Pratama. Ya, oke. Tadi sudah di-download belum? Belum juga?
Belum, Pak. Denny di mana tuh? Kampus? Di itu kosan, Pak. Oh, di rumah. Iya, Pak. Oke, coba screen share. Sekarang harus itu ya, screen share sama itu sudah harus cepat, harus siap dengan memfamiliarkan dengan handphone itu ya, karena nanti waktu ujian skripsi sudah pakai handphone saja kalau sudah terbiasa ya. Download, ambil screen share, kemudian semuanya ada di handphone kan. Bahkan coba landscape bisa nggak? Ini handphone ya. Nah, ini Bapak pengen cari yang bisa landscape yang anunya seperti ini bisa nggak? Yang Bapak pengen lihat full ininya apa? Coba screen share dulu aja. Tadi di paragraf kedua ada juga masih berbicara tentang pengawasan bibliografi ya. Ini satu lagi aja. Sudah itu kita nanti sudah ya mengenai pengertian. Nanti kita akan lihat langsung ke praktek bagaimana melihat buku-buku yang sudah dicatat oleh Perpusnas. Oke, sekarang sebelum kita ini bisa enggak? Ini pakai handphone apa? Denny pakai handphone apa? Ini, Pak, Redmi. Ya, bisa landscape enggak? Belum pernah nyoba, Pak. Hah? Kayaknya nggak bisa. Masa nggak bisa? Semua handphone bisa harusnya ya. Tinggal tarik di atas itu tulisannya potret gitu ya. Nanti dia handphone kita dimiringkan gini, dia full gitu kan. Jadi biar agak enak lihatnya. Nah, coba nanti belum ketemu ya. Ini harus sampai ketemu nih ya. Siapa yang bisa? Coba di yang lain dicoba sebelum di screen share itu. Nggak bisa, Denny? Nggak bisa, Pak. Oh, nggak bisa ya? Masa nggak bisa? Yang lain ada yang bisa nggak? HP-nya bisa landscape. Kalau dibuat landscape, ini tampilan di sini juga pasti beda. Tidak separuh ya. Ini kan separuh kan. Full ya. Muhammad Rizky, ini nggak apa-apa, ini cuma nanya aja. Terus ya, itu apa? Denny terus yang berdua. Iya, Pak. Rizky, Iya, Pak. bisa landscape dah handphonenya? Saya pakai laptop, Pak. Oh, laptop sudah bisa ya. Iya, Oke. Pak. Lita, Iya, Pak. bisa nggak landscape coba? Bentar, Pak. Dicoba dulu. Denny sudah dapat belum, Denny? Kalau pakai laptop sudah full ya, begitu sama seperti Antika itu sudah full kan, layarnya sudah full gitu. Kalau yang ini separuh ya kelihatan ininya. Dapat belum itu, Denny? Ada ya, sudah ya, itu e-learningnya sudah ya. Oke, habis ini kita akan langsung lihat ininya aja ya, lihat ke laman Perpusnas saja lah ya, melihat bagaimana daftar-daftar buku itu bisa kita lihat. Lita belum juga ya. Dea bisa nggak, Dea? Dapat nggak, Denny? Sudah itu PPT-nya sudah dapat ya. Nah, terus juga ada di handphonenya kan kadang-kadang kita tidak bisa baca PowerPoint-nya gitu ya. Biasanya yang bisa membaca semua ada WP tulisannya ya, Word profesional apa itu kan. Nah, jadi ada PowerPoint-nya, ada
Excelnya, ada Word-nya kan, sudah bisa terbuka semua kan. Kalau ndak ada, ya itu WPS ya, WPS offline itu ya. Nah, kalau tidak ada itu kadang-kadang kita tidak bisa baca ya, suruh buka file PDF, nah tidak bisa dibaca gitu kan. Gimana itu? Denny? Kalau konsep nanti baca aja lah ya. Tinggal kan itu secara sederhananya kita sudah tahu, pokoknya pengawasan bibliografi itu adalah upaya mengawasi karya-karya anak bangsa yang merupakan khazanah pengetahuan yang terdata nomornya, ada ISBN-nya, titik gitu ya. Kalau dia jurnal ada ISSN-nya. Nah, sudah selesai kan materi kita kan. Nanti tinggal ngelihat saja di mana kita ngelihat, oh ini ternyata buku-buku ini sudah diawasi dengan adanya International Number Book Standar ya, International ISS standar, B-nya books, N-nya number, ISBN-nya. Jadi di luar negeri juga dia buat juga gitu kan. Tapi kalau kita yang dikasih lembaga yang dikasih hak ya adalah menjadi hak adalah Perpusnas. Nah, sudah yang paragraf kedua ya. Denny, paragraf kedua. Ini Bapak pengen lihat ada bisa landscape itu udah ini ya, pengen lihat full walaupun dari HP ya, tidak. Coba Denny bacakan yang kedua, itu pengertian bibliografi secara konsep, pengawasan bibliografi secara konsep itu. Kalau tadi kan kita bicara secara umum. Baik, Pak. Mana? Yang paragraf Klik dulu itu anaknya. kedua, Pak ya? Hah? Yang paragraf kedua. Iya. Itu hilangkan dulu atasnya itu. Enggak. Kayak gitulah tampilannya. Iya, Pak, kayak gini, Pak. Oh ya. Ya boleh, enggak apa-apa lah. Coba bacakan yang paragraf kedua itu. Satu paragraf yang sedikit itu pengertian kan? Iya, Pak. Apa itu? Pengawasan bibliografi atau bibliografi kontrol adalah pengawasan dan pemeliharaan suatu sistem pencatatan atau pemonitoran dari semua bentuk bahan cetak, baik yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan. Dengan demikian, pengawasan bibliografi merupakan pekerjaan yang terus-menerus dan bukan merupakan pekerjaan sambil lalu. Ya. Ya. Oke, itu ya. Baik, ada penambahan tadi ya. Tadi kita sudah menganggap bahwa itu pencatatan karya anak bangsa kemudian oleh lembaga tertentu. Nah, sekarang ada monitoring katanya, memonitor secara berkesinambungan ya. Jadi bukan hanya sekilas lalu ini sudah dicatat sudah, tapi terus berkesinambungan setiap dari dulu sampai sekarang ya. Karena itu untuk melihat untuk mendata ya, dan nomornya mungkin dari dulu ya sampai sekarang udah berapa ratus gitu, berapa ribu ya, berapa puluhan ribu bahkan ya, di ISBN itu nomornya sudah terdata formatnya ya. Kadang ada 798 strip berapa gitu sampai ujungnya itu. Oke, baik, itu dari ini ya, dari Denny Pratama. Oke, baik, sekarang mungkin nanti kita ke materi lagi, tapi ini kita akan coba Bapak sharekan ya. Oke, terima kasih ya itu Denny ya, Denny sudah. Oke, ya, screen share-nya boleh ditutup screen share-nya. Kita akan lihat dari masuk ke laman ISBN saja ya, ISBN Perpusnas. Nah, kita akan melihat buku-buku yang ada nomornya gitu kan, yang sudah ada serial numbernya ya. Oke. Ini bagikan seluruh layar ya.
Oke, bentar. Oke ya, ini Bapak sharekan. Plus baru ya, tab baru. Cek ISBN ya, cek ISBN. Nah ini ya alamat websitenya ya, ISBN Perpusnas Go ID. Di sini juga kita akan melihat, misalnya kita akan mencari bagaimana cara membuat. Mungkin kita akan lihat dulu, kita buka aja alamatnya ya. Nah ini pengawasannya untuk sementara dari sini ya. Kalau yang Indonesia mengawasinya, apa nih, ada itu ya, Bapak Ibu penerbit sehubungan dengan adanya kegiatan survei zona integritas Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dilakukan secara acak. Bagi penerbit yang terjaring menjadi responden, kami mohon kerjasama untuk memberikan tanggapan layanan ISBN perpustakaan. Terima kasih. Nah ini ya, ini yang dikasih hak untuk memberikan atau mendaftarkan ya, nomor-nomor kita itu adalah penerbit ya. Nah, makanya kalau dulu ya, waktu di kampus dia karena hobi di bidang nulis ya gitu, masuk di lembaga organisasi yang tentang penulisan naskah gitu kan. Ada kawan-kawan Bapak banyak yang sekarang sudah membuat penerbit sendiri ya, buat lembaga sendiri, lembaga penerbitan gitu kan. Terus ya itu misalnya Rafa Press ya. Kalau kita di Win ini Fardusi Offset gitu ya. Atau Rafa Press Raden Fata ya, atau misalnya Andi Offset. Nah, itu kan nama orang bisa ya. Kita kalau kita ada syarat-syarat mau membuat lembaga ya bisa saja. Nah, ini ya. Ini prosedurnya. Kalau kita ingin membuat atau mendaftarkan ya naskah kita, karya kita biar diawasi ya biar tercatat gitu ya oleh lembaga yang dikasih mandat untuk mengawasi, yaitu Perpusnas. Ini prosedurnya. Ini kita baca aja deh nanti ya, prosedur. Nah, alurnya ya. Oke, prosedur pendaftaran penerbit. Nah, ini ya, informasi tentang prosedur pendaftaran penerbit permohonan ISBN. Nah, ini juga kalau mau daftar jadi penerbit bahkan bisa ya. Jenis penerbitnya ini mungkin bisa diklik salah satunya, nanti bisa alur permohonan ISBN. Nah, ini coba ya ISBN aja. Kalau penerbit mungkin kita belum ini ya. Belum, kecuali kalau kita mau membuat penerbit ya. Nah, ini pendaftarannya. Jadi kalau mau dipelajari ya bisa saja nanti untuk usaha. Kalau sekarang kan sistemnya sudah seperti itu ya, kita mendirikan penerbitan gitu ya, kemudian orang lain ngirim naskah ke kita. Nah, itu bisnis yang menjanjikan juga ya, karena apalagi di akademisi ya, kalau kita sudah terkenal kayak di kalau misalnya di kita ada Raja Wali Pers ya, ada Erlangga, ada banyak ya. Kalau di Jogja itu orang banyak membuat penerbitan gitu, percetakan penerbitan lah gitu kan. Tapi kalau paling sedikit ya, kalau di Pardusi ini kemarin dulu, sekarang mungkin minimal 1 juta kita dikasih buku 5 gitu kan, ISBN-nya. Kalau dulu membuat ISBN itu cuma 150.000 ya ininya ya, biayanya ya. 150.000 itu pun sebenarnya di sananya paling bayar 25.000 zaman-zaman itu ya. Enggak tahu kalau sekarang ya, mungkin ada perubahan. Nah, ini mungkin prosedurnya ya bisa dibaca lah ya. Tapi yang permohonan buku berjilid dan lain-lain ini mungkin ada aturannya. Ini coba ya, kalau kita klik bisa nggak, misalnya pengajuan SBN ini Bapak juga belum gitu ya. Kalau mau ada keinginan misalnya mau membuat penerbit atau minimal berkas mengajukan ISBN lah gitu kan.
Ini bisa nggak di itu? Oh ini ya. Ternyata tidak. Oh bisa ya. Berkas pengajuan ini kalau mau buku lepas ya. Oh artinya bisa nih dilebarkan ya. Ini kan untuk ini aja ya. Nah, tuh. Ya. Berkas pengajuan buku anak-anak. Nah ini ya. Berkas buku anak-anak. Nah, jadi ini kayaknya udah bisa dilebarkan. Oh ini dilebarkan bisa ya. Ya. Baru nanti kita lihat ini kalau mau membuat poster, membuat apa nih pengajuannya ada di sini mungkin ya. Oke, ini ya anggaplah ini ya apa persyaratannya ya. Kemudian di sini ada login ya. Ntar login ini mungkin saja kemungkinan kalau entah dari admin atau kita kalau sudah daftar mungkin dikasih login apa ya. Coba kalau kita buat login, username, password, lupa password, silakan daftar online. Nah, mungkin bisa saja dari sini ya. Login untuk mendaftar nomor ISBN. Nah, berarti kayak gini ya. Kalau kita mau daftar nih, nanti Bapak aja apa nyoba-nyoba tapi memang tidak mau daftar gitu ya. Nah, ini kan penerbit ya. Lembaganya swasta atau pemerintah. Coba ya sampai nanti back lagi. Ini kalau seandainya kita buat sendiri, misalnya Rifki offset misalnya atau Ricky Press misalnya gitu ya, nanti berarti swasta kan, contreng swasta. Kemudian kalau pemerintah kan ada apa ya, misalnya Win Raden Patah mungkin ya, apa Press mungkin kan, atau UI Press misalnya gitu ya. Step kedua ya, ini coba ya kita ini nanti back lagi. Oke, jenis penerbitnya PT atau apa ya CP. Nah kalau kita biasanya CP nih, biasanya CP bersaudara gitu ya, ada 3 apa nih, PT mungkin lebih besar lagi ya, PT Raja Wali Pers. Kalau CP kan kita mungkin kemampuan kita masih terbatas, sudah CP aja misalnya kan, usaha dagang swasta, perguruan tinggi. Nah ini Rapa Press perguruan tinggi, yayasan, UPT penerbitan press publishing, misalnya kita buat CP ya. Baik, nah cos filenya ya. Nah, itu ini file akta pendiriannya mungkin ya, dibubuhi materai. Oke. Unduh formulir, coba kita lihat aja ya. Nanti kita balik lagi lihat pernyataannya. Nah, kayak gitu ya. Jadi sekarang sudah sistemnya sudah online, kemudian kita bisa pelajari sendiri gitu ya. Kadang lihat aja tutorialnya lah di YouTube gitu ya. Jadi ini kalau mau membuat tadi mau daftar ya, buku kita punya naskah, tapi harus punya PT dulu ya, karena kalau kita perorangan pribadi ya paling-paling minta buatkan di PT kan. Nah, surat pernyataannya dengan ini menyatakan bahwa penerbit apa gitu ya. Rizky Press misalnya tadi ya, kemudian pers, penanggung jawabnya Rizky, misalnya alamatnya, emailnya adalah benar yang merupakan identitas misalnya ya, materai 10.000. Sudah ininya ya tadi ya berarti ngisi yang file ini akta, karena waktu mendirikan perusahaan mungkin ada akta notaris ya, masukkan. Oke, misalnya kita next berikutnya ya. Oh, harus diisi ya. Nah, berarti kita berhenti di sini ya. Nah, identitas tambahan. Oke. Ini kalau kita mau membuat mau daftar gitu kan. Oke, ini anggaplah ini selesai ya. Kita oke. Nah, sekarang kita kalau mau cek buku ya. Balik lagi ke home, ada nggak cek buku ISBN-nya ya? Oh, enggak, ini ISBN. Nah, di sini aja tinggal tulis ya. Nah, buku siapa misalnya? Katakanlah contoh buku Bapak ya, salah satu ya, misalnya otomasi apa yang kemarin?
eh, otomasi perpustakaan, eh, otomasi pengelolaan arsip ya, misalnya ini ya, pengelolaan. Nah, ini pengelolaan arsip berbasis otomasi. Nah, ini kan tinggal klik, kemudian cari ya, menunggu. Nah, ini ya, punya siapa? Nah, ini punya Bapak ini ya, ada ya. Ini waktu tahun berapa nih? 2016 ya. Pengelolaan arsip berbasis otomasi. Ini sumber, malah ada dua ya, sumber elektronisnya ada, ISBN-nya ini dari Raja Wali Pers ya, penerbitnya Raja Wali Pers. Ini otomasi arsip gitu kan. Kemudian satu lagi pengelolaan arsip berbasis otomasi, ini yang berbentuk hard copy-nya ya. Nah, jadi kita bisa melihat, mencari ya, kalau sudah terdata. Nah, inilah berarti kan sudah terdata di sana. Ini Roni Rodin ini kan kita juga ya, dari Curup ya, kawan Bapak juga itu, dia sudah membuat teknologi informasi kearsipan ya, teori dan praktik pengarsip berbasis otomasi. Nah, karya Raja Wali Pers juga. Nah, ini seperti itu ya, ada dua, ini ada dua naskah, satunya malah sudah berbentuk ini yang elektronisnya, ini yang biasanya ya. Dan kalau sudah terdata di Raja Wali Pers, ini biasanya kita sudah bisa cari aja di ya. Misalnya otomasi apa tadi, pengelolaan arsip berbasis otomasi Raja Wali misalkan, Raja Wali Pers. Nah, ini ya. Ini bisa dicari bukunya misalnya kan. Nah, sudah oke, ini ya. Nah, ini mungkin bisa ditelusur ya, artinya sudah terdata, bahkan ini bentuk yang file digitalnya gitu ya. Nah, ini karena memang ada kontrak dan yang lain-lainnya. Jadi itu ya. Ini jadi Bapak pikir untuk pengawasan itu kita akan lihat dari sini ya. Dari laman Perpusnas ya, laman Perpusnas, kemudian ya kita tinggal cari saja nama bukunya siapa gitu kan, atau kalau tahu ISBN-nya berdasarkan ISBN tadi pencariannya ya. Nah, tinggal persoalannya, kalau kita yang mendaftarkan, maka kita harus daftar dulu jadi punya penerbit ya, punya penerbitan, punya kantor, punya usaha penerbitan. Nah, baru kita boleh ngajukan. Seperti di sini ada Pardusi Pers ya, Pardusi Offset malah ya. Raden Rafa Fresh gitu kan. Kayak tadi Raja Wali Pers misalnya kan. Seperti itu nama-namanya biasanya, kalau enggak offset ya pers gitu kan. Andi Offset, nah, gitu kan. Nah, itu yang buku ya. Nah, kalau yang jurnal, nah kita juga bisa membuat jurnal ya. Jurnal itu biasanya kita izinnya masih ke Perpusnas juga ya, tapi jurnal dia harus punya rumah jurnal dulu ya. Nah, makanya misalnya seperti ini. Katakanlah kita contoh jurnal perpustakaan UGM ya, UGM. Nah, gitu aja, jangan perpustakaan UGM. Oh, bentar ya Bapak screen share-kan dulu. Misalnya kita akan cari jurnal UGM. Nah, UGM ya, kita atau UGM atau misalnya Bandung ya, Unpad. Oke. Nah, ini misalnya kita jurnal perpustakaan UGM. Nah, berarti yang UGM itu ini ya. Lead perpustakaan UGM Gajah Mada Universitas Akademika
e-jurnal. Ya, ini kita coba cari. Ini ada nggak? UGM itu apa ya jurnalnya? BIP. Nah ini ya, ilmu berkala UGM ACID. Nah, kalau dia jurnal, biasanya kita 1 tahun dulu ya, terbit 1 tahun. 1 tahun dulu 2 kali terbit, baru nanti kita usul ISBN-nya ya. Nah, kayak gini kan ada, ini ISBN-nya ya. ISBN-nya nomornya ini dapat ini ya. Bahkan ini terakreditasi Sinta 2, Dikti nah ini kan ada Sinta 1, Sinta 2 gitu ya. Nah ini ISBN-nya ada, ISSN ya, International Standar apa nih S-nya nih ya, coba kepanjangan ISSN ini apa sih? Ini ISBN-nya ya, ISSN-nya. Coba kepanjangan ISSN ini apa? Kepanjangan ISSN. International Standard of Serial Number ya. Oh gitu aja ya. Tapi kalau ISBN kan International Standard Books Number ya. Ini serial. Oh ya. Karena jurnal itu kan seri ya, berseri, serial ya. Ya, karya yang berserial, seri ya, karya berseri. Nah, jadi dia datanya di situ ya. Jadi kalau jurnal, karya jurnal, dia pemerintah melihatnya, oh sudah ada nomor ISN, inilah yang jadi ini ya. Berarti nama lembaga, nama jurnalnya Berkala Ilmu Perpustakaan dan Informasi UGM. Kemudian ini nomornya ya. Ini yang bisa diawasi gitu ya. Bagaimana dia pergerakan jurnalnya, nanti lihat saja dari isu arsipnya ini ya. Nah, isu arsipnya. Nah, ini volume tahun 2001 ya. Kalau tidak salah Bapak juga ada di sini tahun 2019 ya. 2019. Nah, ini juga kan ini kalau ya kalian mau buat ini ya, kalau mau masukkan naskah di sini. Naskah di sini ini mudah sekali ya. Tinggal registrasi gini ya, ini kan registrasi ya. Registrasi, kemudian masukkan profil, nama, name, affiliation misalnya dari UIN Raden Patah Indonesia, loginnya apa, emailnya ya, kemudian username-nya misalnya Rifki, passwordnya Rifki123, Rifki123, sudah selesai ya. Nanti kita login, dari login itu baru kita submit kalau kita punya makalah kan. Bapak dulu lupa ininya apa, emailnya pakai ada salah, username-nya mungkin saja ya, ntar Bapak lupa nih, Mulyadi. Coba masih ini enggak apa yang sudah login gitu ya. Nah, udah bisa ya, Mulyadi. Nanti mungkin ini apa perlu buka catatan lagi berapa emailnya. Ini kalau passwordnya ya, sebenarnya bisa aja kalau lupa password kan bisa diperbaiki gitu. Nah itu ya, jadi ini untuk jurnalnya, jurnal kita menelusur di sini ya, Perpusnas dia melihat dari numbernya seperti ini. Satu jurnal nanti untuk berapa itu ya, berapa penulis, maksudnya berapa karya anak bangsa masuk di situ ya, jurnal-jurnal. Kalau jurnal internasional ya ada juga sama ya, internasional juga nanti ada, tulis saja ya jurnal misalnya library apa ya, misalnya di yang sudah terindeks Scopus ya, kalau di luar itu bisa ini ya. Banyak sebenarnya kalau mau di ini apa, tulis saja di sini misalnya library jurnal ya, jurnal library perpustakaan ya.
library. Nah, gitu aja. Ada nggak? Misalnya, oh enggak, ini belum ini ya. Bentar. Nah, satu lagi yang internasionalnya, misalnya kita akan cari jurnal yang dari internasional, misalnya kan. Ya, ini misalnya e-journal library, ini jurnal education, cari ada yang library-nya ya, e-journal library, jurnal library. Nah, mungkin ini saja artikel, jurnal, nah ini, jangan-jangan ini bisa ini ya, di luar negeri ya, electronic journal library. Nah, ini aja mungkin ya, mungkin ini mungkin nama jurnalnya, atau nanti kita cari yang lain yang apa, kayaknya ini ya, apa nih, bener nih, electronic journal library. Ya, intinya seperti itu ya. Dari luar negeri pun kita bisa mencari atau diawasi ya bukunya, serial numbernya. Mungkin sama saja di tadi ya ISBN, tapi bukan di Perpusnas mungkin ya. Kalau di luar negeri ada punya lembaga sendiri ya. Ya, jadi itu ya, bibliografi atau daftar pustaka kita itu diawasi oleh lembaga yang punya hak, punya kompeten, dalam hal ini ya Perpustakaan Nasional kan. Dan itu bisa saja nanti di data ya, ada berapa. Tapi kalau di sini ada nggak ya? Coba sekali lagi ya. Kita masih ada waktu 5 menit lagi. Kalau di Perpusnas ini ada nggak ininya apa? POM ya. Statistik. Nah, ini mungkin ada statistik ya, lihat dari statistiknya. Nah, ini. Registrasi rentang ISBN sekarang melibatkan buku sebanyak 2.000. Oh, ini terbitan ya. Terbitan terbanyak. Nah, ini kan ada statistiknya ya. Ya, pokoknya bisa di ini per kota ya, per kota, per provinsi. Nah, Jakarta berapa itu dalam tahun berapa? Ini tahun 2001 sudah 7.000-an ya. Nah, itu kan sudah bisa mengawasi semua naskah-naskah ya. Ini per apa nih, bulan ya, bulan per tahun terbanyak. Sumatera, Jakarta Selatan terbanyak ya, 2.000. Nah, ini dalam tahun 2001 ya. Terbitan terbanyak. Nah, ini. Jakarta Pusat. Nah, itu Jakarta. Seman ini apa nih? Sleman ya, ini berarti Jogja ya. Paling banyak tahun 2000 berapa itu. Nah, itu jadi kita statistiknya bisa dilihat ya. Itu bisa diawasi, bisa dipantau ya, dipantau oleh semua orang gitu kan. Oke, baik, itu ya. Silakan ada yang nanya, satu orang saja lah ya, masih ada waktu 5 menit. Mau tanya apa saja silakan terkait dengan pengawasan bibliografi ini ya. Walaupun nanti belum bisa, kita coba sama-sama ya disikapi persoalan terkait dengan pengawasan ISBN ini. Ada yang mau ditanyakan? Tegar, ada Tegar? Ada, Pak. Nah, Tegar ada enggak? Kira-kira nanya apa saja? Mungkin seperti ini ya, Pak. Tadi kan gambarnya. Bibliografi itu kan, Pak, merupakan Gambar Tegar mana? Oke. mohon maaf, Pak. Gimana? Lagi di mana? Lagi di New York? Ya, nggak apa-apa, silakan. Coba langsung aja. Lagi di Mohon maaf, Pak. kampus apa di? Terdengar. Iya, terdengar. Di Gambarnya nggak bisa rumah bisa sih, Pak. dibuka apa? Kenapa gambarnya? Bentar. Videonya?
Nah, ayo Tegar. Iya, Pak. Ya. Nah, silakan. Yang saya ingin bertanyakan, Pak, apakah pencatatan bibliografi itu, Pak, mempengaruhi juga sebagai tanda ledakan informasi, Pak? Ya, baik. Ya, baik. Terima kasih ya. Terima kasih pertanyaan Iya. dari Tegar. Apakah bibliografi ya, pengawasan bibliografi itu mempengaruhi ledakan informasi? Tadi yang Bapak sampaikan ya, kita sebenarnya memberikan bahwa ledakan informasi itu yang yang sudah tercatat di dalam ISBN atau pengawasan itu, nah itu sebenarnya yang punya apa ya, punya kejelasan gitu kan. Karena nanti memang ini berpengaruh semua ya, yang ada ISBN berpengaruh terhadap ledakan informasi, yang membuat di Google di Blogspot juga itu kan informasi, ledakan informasi, semua informasi masuk di dalam internet termasuk dari buku-buku itu. Nah, yang jadi persoalan kita orang-orang akademisi misalnya, kita mau membaca pengertian bibliografi, begitu klik di dalam di internet langsung muncul di situ. Oh, ini pengertian bibliografi, kita klik ternyata larinya ke blog ya. Terus itu kita jadikan sebagai panduan untuk kalau bertanya orang bibliografi, ternyata ini pengertiannya gitu. Nah, begitu kita selidiki, oh ini ternyata yang buatnya anak SD misalnya kan. Masa kita bukan punya kejelasan gitu kan. Tadi kalau misalnya kita sudah tercatat di dalam ISBN, ya itu kita punya tanggung jawab itu. Oh ternyata ini pengertian menurut arsip menurut Pak Mulyadi dari buku A, tahun berapa dia diciptakan, tahun berapa dia diterbitkan gitu kan. Penerbitnya siapa, pengarangnya siapa, halaman berapa, bukunya mana ada gitu kan. Tapi kalau dia dari blog, nah itu yang tidak bertanggung jawab tadi ya, entah tahu siapa yang isinya. Nah jadi itu ya, jadi kita membuat karya yang kita buat itu punya legal itu, ilegal ya, jadi ilegal legal gitu kan. Kalau kita di internet kan kita semua informasi banyak gitu kan, tapi kita tidak bisa memilih. Nah salah satunya kita untuk memilih itu ya lihat buku-buku kita yang sudah diakui ya oleh pemerintah, dan itu sampai akhir hayat ya, sampai orang yang sudah meninggal masih tetap ada. Lihat saja kita di Google Books ya, Google Book itu seluruh karya orang yang entah orang yang sudah dijual kan, direvisi lagi, dijual lagi, masih tetap berkembang ya. Bahkan mungkin kalau dia punya royalti masih tetap berkembang. Nah itu yang kita akui sebagai legalitasnya gitu ya. Jadi kalau ditanya apakah yang bibliografi itu mempengaruhi ledakan informasi, mempengaruhi ya, tetapi mempengaruhi yang legal gitu kan. Ini yang legal-legal gitu kan. Kalau yang lainnya lembaga yang kita sepakati bersama, pemerintah punya nomor ISBN gitu. Ada buku-buku yang zaman-zaman dulu kan tidak ada ya. Ada juga buku-buku yang zaman dulu tidak ada, kemudian wah ini biar diakui, oke kita buatkan ISBN-nya baru bisa ya. Atau misalnya kita buat hakinya. Nah, nanti mungkin paten ini sebenarnya ada waktu tersendiri ya. Nanti kayaknya terkait dengan kalau kita sudah di ISBN, terus juga dipatenkan ya, di hak ciptakan oleh Kemenhukam, malah lebih kuat lagi tuh. Sudah dari ISBN-nya sudah ada, ini ada dipatenkan, dihakikan. Nah, dihakikan itu dia diakui kalau ada persoalan ya, karena terkait dengan royalti dan lain-lain itu bahkan bisa sampai 70 tahun setelah dia meninggal itu masih bisa
masih bisa diakui kan ininya apa karyanya, bahkan terus sampai seumur hidup, nambah lagi sudah meninggal masih ada 70 tahun lagi karyanya masih bisa dipertahankan gitu kan, masih bisa di kalau ada persoalan bisa di dalam gugatan atau yang lain-lain. Jadi itu ya Tegar ya. Jadi kita bisa apa daftar hadirnya bibliografi yang diciptakan oleh semua karya anak bangsa itu ya ikut andil juga mempengaruhi ledakan informasi. Tetapi justru inilah yang kita anggap sebagai legal. Makanya kalau kita mau ikut nimbrung masuk memasuki dunia akademi, dunia informasi ya, kita pengen punya tulisan terus pengen dibaca orang, ya harus masuk minimal ke jurnal atau buku tadi ya. Terus di buku tadi kemudian masukkan di dalam web-web yang sebagai promosi, sebagai penyebar informasi ya yang legal. Mungkin itu ya Tegar ya. Ya. Ya baik. Baik, ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih untuk hari ini. Bapak pikir cukup ya, sudah sampai jam 9. Mungkin nanti jam kedua masih ada masuk lagi. Itu saja, kita sama-sama membaca hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Pak. Ya, makasih.